Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurbaya, jurusan Pendidikan Biologi Universitas 19 November Kolaka. Nah, di sini saya akan membahas mengenai edukasi gizi. Nah, yang dimana edukasi gizi ini merupakan pendekatan eduktif untuk menghasilkan perilaku atau individu maupun masyarakat yang diperlukan dalam peningkatan atau dalam mempertahankan gizi tetap baik. Nah, edukasi ini juga merupakan proses belajar dari tidak tahu tentang nilai kesehatan menjadi tahu. Nah, tujuannya untuk apa? Agar kita mengetahui atau terbentuknya pengetahuan dan kecakapan dalam memilih dan menggunakan sumber-sumber pangan. Nah, kemudian untuk timbulnya kebiasaan makan yang baik dan adanya motivasi untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan gizi seperti itu. Nah, ternyata banyak kita dapati masalah-masalah gizi. Yang dimana masalah gizi ini disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya yaitu asupan makanan, penyakit infeksi ketersediaan makanan, dan sanitasi. Nah, faktor pendidikan, kurangnya pengetahuan dan keterampilan juga merupakan faktor penyebab masalah gizi. Nah, penyebab dari masalah gizi itu bukan hanya asupan makanan, tetapi dari berbagai hal lain. Nah, diantaranya itu kurangnya pendidikan edukasi terhadap orang tua dan keluarga, kemudian untuk mencegah dan upaya untuk peningkatan kesehatan itu dapat dilakukan dengan edukasi gizi atau promosi kesehatan kepada orang tua dan keluarga untuk diketahui terkait pentingnya edukasi gizi ini. Nah, dalam menyampaikan edukasi gizi, kita dapat menyampaikannya dengan media edukasi. Nah, ternyata edukasi ini diperlukan adanya alat yang dapat membantu dalam kegiatan seperti halnya penggunaan media, kemudian agar terjalinnya kesinambungan antara informasi yang diberikan oleh pemberi informasi kepada penerima informasi. Nah, dalam hal ini kita dapat menyampaikan edukasi gizi ini melalui media edukasi. Nah, yang dimana media edukasi merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan maupun informasi dan dapat merangsang pikiran. Nah, perasaan dan kemauan pendengar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar atau memahami kepada penerima pesan atau penerima informasi. Nah, media mempunyai fungsi sebagai penyaluran pesan-pesan kesehatan atau informasi kesehatan. Itu ada 3, yaitu media cetak, media elektronik, dan media papan. Nah, kita akan membahas satu persatu mengenai media-media apa saja yang dapat bisa kita salurkan edukasi gizi. Nah, yang pertama itu media cetak. Nah, media cetak ini sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan sangatlah bervariasi, terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Ada yang disebut dengan buklet. Nah, buklet ini suatu media dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan dalam bentuk buku, tulisan, maupun gambar. Kemudian ada yang juga yang disebut dengan leaflet. Nah, leaflet ini bentuk penyampaian informasi kesehatannya melalui lembaran yang dilipat. Lembaran yang dilipat-lipat. Kemudian isi informasinya yang disampaikan dalam bentuk kalimat maupun gambar. Kemudian ada yang disebut dengan flyer. Nah, flyer ini sama halnya dengan leaflet tadi, tapi dia tidak dalam bentuk lipatan. Kemudian ada yang disebut juga dengan flip chart, nah, atau lembar balik. Nah, pada flip chart ini itu media penyampaian
informasi kesehatan ini dalam bentuk lembar balik. Nah, biasanya dalam bentuk buku. Nah, tiap lembarannya ini berisi gambar peragaan, dan di baliknya, di balik halaman selanjutnya itu berisi pesan atau informasi yang berkaitan dengan gambarnya tadi. Nah, pada media cetak juga ini ada yang disebut juga dengan rubrik. Nah, rubrik ini berupa tulisan-tulisan pada surat kabar atau majalah yang berkaitan dengan masalah kesehatan atau masalah gizi. Nah, kemudian juga ada poster. Nah, bentuknya ini seperti media cetak dan berisi informasi kesehatan yang biasanya ditempel di tembok-tembok itu. Kalian pasti sudah tahu ya. Nah, kemudian juga ada foto. Nah, foto ini yang mengungkapkan informasi-informasi kesehatan. Nah, yang kedua melalui media elektronik. Nah, media elektronik ini juga ada beberapa macam, seperti televisi, penyampaian informasi-informasi kesehatannya melalui media televisi dalam bentuk sandiwara, sinetron, kemudian forum diskusi, tanya jawab sekitar kesehatan. Kemudian ada radio. Nah, radio ini dalam penyampaian informasi kesehatannya itu melalui radio. Nah, dapat membentuk macam-macam seperti dalam bentuk obrolan, ceramah, maupun radio sport. Kemudian dalam penyampaian informasi kesehatan selanjutnya itu dapat melalui video. Dan yang media elektronik yang terakhir, slide. Ternyata juga dapat digunakan untuk menyampaikan informasi-informasi kesehatan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu media papan. Nah, media papan yang dimaksud ini seperti mading ya, yang kita kenal, yang lumrah, yaitu mading. Nah, ini dipasang di tempat umum tentunya. Dapat dipakai dan diisi dengan informasi-informasi kesehatan. Dan dari mading itu juga kita dapat melihat informasi-informasi kesehatan apa saja seperti itu yang kita perlukan, yang belum kita ketahui. Jadi itu banyak media-media yang bisa kita lihat untuk mendapatkan informasi maupun pesan-pesan kesehatan agar kita bisa menambah wawasan kita mengenai gizi, keperluan gizi di dalam tubuh kita seperti apa. Nah, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.